Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Ibu karena menyita waktunya. Kali ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Ibu, report Ibu nomor 1. Setuju ya? Setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana nih? Setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Nanti ada. Yang pertama itu saya agak ragu kadang kan Oke. ada untuk melaksanakan disiplin tanpa menghukum. Untuk yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu ada 2 versi bagi saya loh Pak. Iya. Yang untuk versi pertama itu tanpa hukuman anak diajak untuk melaksanakan pembiasaan dengan secara disiplin, misalkan untuk membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau ada anak yang melanggar, bukan kita hukum, tapi tolong itu ambil sampahnya. Oke. Terima kasih Bu. Pak. Oke. Nanti ada penjelasannya apa Bu slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar ini ada 6 tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ini di materi PNM ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Tinggal nanti kalau mau kasih nyata mudah. Ada contohnya nanti. Kemudian 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol, nanti ada sebagai pendukung, teman dan lain-lainnya. Yang keenam, segitiga restitusi. Penjelasannya berikut. Nah, ini diagram. Sebenarnya disiplin itu bukan ketika anak melanggar kita harus hukum Bapak Ibu. Maka, nah ini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol kita sendiri. Contohnya seperti ini. Misalkan Bu Siti ada barang yang berharga misalkan. Silakan Bu Siti genggam tangannya, misalkan gitu ya. Coba Bu Siti digenggam tangannya. Misalkan ada barang apapun yang paling berharga. Kemudian saya merayu misalkan. Bu Siti yang cantik, misalkan gitu ya. Di genggaman panjenengan itu nopo nggih. Kira-kira Bu Siti mau nggak memberitahu saya? Yang berharga yang boleh dikasih tahu. Nah, misalkan gitu ya. Yang bisa pengaruh keluar itu apa ya? Tidak bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Ini ada teori motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman. Mungkin ketika siswa kita nurut dengan kita guru, mesti dia takut atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Misalkan tadi ketika dari pertama yang bertanya mendapatkan nilai misalkan, itu pasti anak-anak otomatis termotivasi. Tetapi itu ada hal kurang tepat. Motivasi yang terpenting itu motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Nah, itu anaknya ada menghargai diri sendiri, ada keyakinan kelas. Nah, untuk 5 posisi kontrol, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak sadar melakukannya. Yang pertama nanti ada penghukum, misalkan ada anak yang melanggar kita hukum, ada pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nanti ada contohnya. Saya lanjutkan saja. Nah, ini aslinya disiplin itu ini dari Socrates Bapak Ibu. Artinya itu belajar.
Dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dulu itu muridnya. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bukan ketika ada anak yang salah kita harus disiplinkan. Sebenarnya itu salah. Nah ini disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini hal yang berkembang sekarang itu seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sampai dengan kreatif. Kita coba aja ini. Nah ini Bapak Ibu. Yang pertama coba ini tata teori motivasi. Kalau dari eksternal itu muncul dari pengaruh orang lain. Coba yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, misalkan terpaksa melakukan sesuatu, itu berarti motivasinya bukan dari dalam diri karena dia takut mendapatkan hukuman, misalkan seperti itu. Contohnya yang lain yang nomor 2. Nah ini mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemarin juga saya ketika presentasi ya tak iming-imingi nilai. Itu pun juga anak-anak masih banyak yang tidak mau maju. Nah itu PR kita semua. Bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dari diri siswa. Karena yang benar itu ini, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya ketika maju di depan kelas, anak-anak itu kan tidak mau. Ketika ada suatu siswa yang mau maju tanpa ada godaan, misalkan imbalan dapat nilai, dapat penghargaan apa, nah itu menjadi hal yang luar biasa karena mungkin anak itu sadar ketika saya maju di depan karena diri sendiri, saya melatih keberanian, melatih percaya diri, bagaimana berhubungan dengan banyak orang. Lanjut, nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya itu kita harus bisa melakukan sesuatu itu tanpa paksaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini kalimat-kalimat. Nah ini memenuhi suatu tujuan. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan penghargaan ya. Misalkan ketika siswa kita peringkat 1 mendapatkan misalkan hadiah, maju di depan misalkan, itu mungkin perasaan bagi siswa yang belum juara 1 tentu bagaimana ya? Aku rata untuk juara, mungkin akan menurunkan menurunkan motivasi anak yang belum dapat juara. Tentu yang juara 1 misalkan berubah jadi juara 3, dia juga merasa merasa Bapak Ibu, merasa terhubung juga. Aku gak dapat juara 1, gak dapat hadiah. Nah, itu Bapak Ibu. Selanjutnya saja, nah ini dihukum oleh penghargaan seperti tadi. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Kalau di modulnya saya dulu banyak contoh-contohnya. Ketika misalkan ada jurnalis membuat sebuah cerita, ketika mereka diiming-imingi sebuah pangkat misalkan, kamu kalau bisa membuat cerita dengan menghasilkan banyak, kamu akan bisa naik tingkat misalkan gitu. Dia berusaha keras untuk mencapai itu karena apa? Ada sesuatu imbalan atau penghargaan. Tapi ketika penghargaan itu dihilangkan, dia akan menjadi malas. Tidak giat lagi seperti ketika mendapatkan suatu penghargaan. Nah ini kemarin, nah ini
Coba Bapak Ibu nomor 1, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, ya. Coba nanti ada jawabannya di slide berikutnya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Ya. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu apa itu Bapak Ibu? Hukuman, ya. Coba ya. Yang paling sulit ini nomor terakhir ini Bapak Ibu, coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, coba kita lihat. Ini jawabannya. Nah, yang kemarin saya diperdebatkan itu yang terakhir. Kenapa nomor terakhir ini bukan hukuman, tapi konsekuensi? Alasannya karena ketika itu pelajaran PJOK. Jadi sudah apa namanya? Waktunya. Nah, sudah sesuai. Ya. Ketika mereka mengenai lapangan basket kan dia pemanasan. Ya, betul. Nah, karena PJOK kan olahraga. Jika anak kita suruh lari lapangan, itu kan pemanasan dia. Nah, karena terlambat seperti itu. Oke. Makanya tadi sudah saya bilang yang terakhir ini yang menjebak Bapak Ibu. Dulu saya juga milih hukuman, ternyata ada kata-kata PJOK-nya. Kan olahraga, jadi kan boleh. Coba Bapak Ibu kesimpulannya bagaimana antara hukuman dan konsekuensi? Oke, ini coba ya. Biar terdengar. Gimana? Ya, Bu Siti. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa kira-kira? Menurut pendapat saya, kalau hukuman itu biasanya berdasarkan isi. Nah, tapi di sini kita mengamati ada yang misalkan hukuman untuk gerakan badan, tapi pas di pelajaran PJOK. Karena apa? Aku bingung. Gitu. Karena di pelajaran PJOK kan ada lari. Nah, itu merupakan dipadukan untuk menjadi suatu pemanasan. Mungkin ada yang lain. Kalau konsekuensi berarti apa? Bu Zeni coba. Konsekuensi. Contohnya aja nomor 3 itu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tanggung jawab. Itu berarti kalau dia telah melakukan suatu kesalahan, berarti dia kayak itu ya, Tanggung jawab. Coret bukunya temannya mungkin. Nah, jadinya kan bukunya temannya kan tercoret-coret. Nah, makanya dia Tanggung jawab. tidak bisa terus di bukunya. Akhirnya kita memberikan konsekuensi untuk anaknya itu menggantikan kertas temannya itu. Jadi konsekuensi itu sesuatu yang telah dia perbuat, maka kita harus perbaiki, tanggung jawab. Setuju.
Kalau hukuman coba dilihat Bapak itu. Kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Coba misalkan terlambat, dia harus menulis 100 kali dalam buku kalimat seperti itu. Itu kan tidak ada hukumannya, tidak ada hubungannya. Contohnya aja tadi yang mengelilingi kampusnya 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang nomor 2 dan terakhir kan berbeda. Yang terakhir karena ketika jam olahraga, karena yang kedua itu tidak ada, misalkan masuk biasa seperti itu. Seperti ini lagi nomor 3. Ketika siswa tidak pakai masker, dia harus push up. Kalau masker dan push up kan tidak ada hubungannya, gitu. Nah, itu namanya hukuman seperti itu. Selanjutnya, hubungan hukuman dan konsekuensi perbedaannya seperti ini Bapak Ibu. Saya bahas sedikit saja ya. Yang kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Karena ketika mereka melanggar, anak harus mendapatkan hukuman. Nanti ketika di segitiga restitusi, ketika anak berbuat salah, mereka itu diminta untuk saling berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Coba saja langsung. Restitusi ini juga ada di materi PMM. Nanti Bapak Ibu kalau sudah membaca PMM banyak, nah makanya saya kalau menyelesaikan PMM itu tidak urut. Yang bisa kerjakan dengan cepat saya kerjakan dulu. Seperti ini restitusi itu paling bawah kalian. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka salah itu siswa harus dapat menyelesaikan sendiri dengan diskusi. Nah ini kolaboratif antara gurunya. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan yang restitusi. Kalau konsekuensi kan mata timbul rasa tidak nyaman. Kalau restitusi nanti itu malah siswa semakin dikuatkan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau korban di restitusi mendapat ganti. Artinya itu ketika mereka ada kesalahan, mereka itu tidak langsung salah tetapi siswa itu diajak untuk menyelesaikan masalahnya. Misalkan tidak mengerjakan PR, apa cara atau solusinya? Tentu kalau kita misalkan di kelas tidak ada mengerjakan PR, kita suruh mengerjakan di luar. Kalau di restitusi kita komunikasikan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR misalkan? Lupa, bagaimana caranya agar kamu tidak lupa? Nah, dipancing-pancing pertanyaan. Nah, nanti ada contohnya yang pernah saya praktekkan dulu. Lanjut saja keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya kan kalau yang melanggar dihukum. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Coba saya perlihatkan, ini kan contohnya. Nah, ini prosesnya ketika saya menambahkan kertas dulu. Yang kedua, ini anak saya minta menuliskan peraturan yang pertama. Peraturan apa yang ingin mereka mereka tulis di kelas ini. Setelah peraturan itu, kemudian kita simpulkan keyakinan. Nah, ini masing-masing siswa menambahkan di depan. Kemudian ketika ada jawaban yang sama, nah ini ada perwakilan membaca apa yang mereka inginkan. Nah, itu apa saja. Kemudian kita simpulkan. Saya langsung saja saya lihat terakhir keyakinan kelas yang terbentuk seperti ini. Nah, ini ketika terbentuk kemudian dihias oleh Ibu. Terlihat enggak ya? Yang pertama itu menjaga kebersihan dan keindahan kelas, saling menghormati dan menghargai. Ketika peraturan dan keyakinan itu beda. Kalau keyakinan itu apa yang diinginkan siswa, yang diyakini itu ketika melanggar yang diyakini itu siswa tidak akan dihukum, tapi membenahi apa yang salah. Nah, ini langkah terakhir sudah tertulis kemudian dihias seperti itu. Ini bisa dimasukkan di asignan KPMM.
Mungkin kalau guru mapel seperti Bu Siti ya bisa nimbrung di guru kelas, foto gitu, misalkan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, ketika anak-anak menghias ini, itu sangat senang anak-anak. Nah, ini foto bersama. Nah, ini ketika sudah jadi, misalkan di belakang keyakinan kelas 6. Kemudian lanjut saja. Berapa ini? Ini ada contoh peraturan. Langsung saja saya ganti ya. Contohnya seperti ini. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau di keyakinan kelas bukan seperti itu kalimatnya, tapi tanggung jawab, disingkat dan tidak ada kata-kata negatif kalau di keyakinan kelas. Tidak ada kata-kata tidak. Konotasinya itu tidak negatif. Coba perbedaannya seperti itu. Contoh peraturan dilarang mengganggu orang lain. Maka di keyakinan kelas diubah kalimatnya yang positif, yaitu menghormati orang lain. Kemudian ada yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan peraturan. Kalau di keyakinan kelas diubah kalimatnya yang lebih positif. Contohnya ini menghormati orang lain. Misalkan ketika ada yang terlambat, tentu yang teman yang di dalam kelas kan merasa terganggu atau berkomitmen. Kalau keyakinan kelas diterapkan, itu mungkin kelas akan menjadi lebih kondusif karena saling menghargai. Terus gunakan masker diganti kesehatan atau keselamatan dan lain-lainnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak-anak ketika melakukan kesalahan, mereka itu apa ya? Ada ini, salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Misalkan kesenangan. Ketika di dalam kelas mereka jahil dengan temannya, mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu tidak menyenangkan bagi dia. Maka dia usil. Atau kurangnya kasih sayang. Atau ini kebebasan, ketika di kelas anak-anak merasa kurang dipenuhi. Nah, kalau di masyarakat kan misalkan ada yang terpenjara atau dipenjara, itu kan karena apa? Bertahan itu Bapak Ibu. Misalkan tidak kerja, ketika ada kesempatan mereka mencuri. Nah, itu mungkin ini dasarnya ada 5 kebutuhan, salah satunya tidak terpenuhi, maka dia berbuat menyimpang. Ada 5. Penghukum itu berarti kita ketika anak melanggar kita langsung hukum. Ada pembuat rasa bersalah dan manajer. Yang terbaik itu manajer. Coba saya putarkan video. Ini video ketika saya ibarat ini. Coba Bapak Ibu nanti simpulkan coba perbedaannya seperti apa. Ini posisi penghukum. Ini ketika ada anak yang terlambat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ketika posisi guru sebagai penghukum, ketika anak terlambat, kita melakukan hukuman itu tidak ada hubungannya.
terlambat disuruh lari 2 kali, karena tidak mau ditambah lagi 5 kali. Coba selanjutnya yang menjadi teman. Bu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Ini yang membuat merasa bersalah. Nada gurunya pelan, tetapi membuat anak seperti apa ya? Tidak dihargai. Coba itu dengarkan. Naren, Kasusnya sama ini. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Suaranya lembut. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Coba perbedaannya apa Ibu ketika guru menjadi pendukung dan merasa bersalah ini? Yang pertama itu berfokus pada anak. Oke. Kalau yang kedua, gurunya itu menyampaikan alasannya. Iya. Alasan takut kalau tidak beralasan. Ketika membuat merasa gitu. Nah anaknya Belum iya. belum memberikan alasan yang Iya. terlambat. Iya. Mungkin yang nanti Kemudian selanjutnya ini yang posisi. memberikan alasan beliau dan murid menyampaikan alasannya kenapa. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kak, Coba ini yang ketiga sebagai teman, apa yang Bapak Ibu rasakan? Gimana Bu? Kalau saya menanggapi itu karena ada kombinasi Iya. dari antara guru dan murid, jadi seolah-olah guru itu tidak mengecas anak Iya. yang selalu bersalah, tapi juga mau menerima informasi atau penjelasan dari anak. Kalau sebagai teman, sepertinya guru dan murid itu sangat akrab gitu. Iya. Tidak ada apa ya jarak gitu. Seperti itu kemudian. Tapi anaknya juga tidak mengetahui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Kalau sekarang yang keempat, ini ada hukumannya, tetapi diperhalus. Ini yang posisi keempat sebagai, nah ini pemantau atau monitor. Dia selalu menerapkan peraturannya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang Kalau jam sebagai berapa pemantau kita selalu sekolah? mengaitkan dengan peraturan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Kalau sebagai pemantau itu ada konsekuensinya yang jelas dan sudah disepakati bersama. Ketika terlambat berarti dia harus tinggal di kelas ketika jam istirahat. Nah, yang posisi terakhir ini yang posisi yang diharapkan sebagai manajer. Nah, ini nanti anak akan melakukan perubahannya dengan sendiri. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Coba Bapak Ibu rasakan ketika seorang guru menjadi posisi manajer. Perbedaannya apa? Coba Bu Jenny, apa yang dapat kita simpulkan dari kelima posisi kontrol itu? Mungkin yang terakhir yang posisi manajer. Monggo Bu Jenny, bagaimana? Nah, ini ciri-cirinya aja. Kalau posisi manajer itu ketika anak berbuat salah, kita itu apa ya, mengajar dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara memperbaikinya, solusinya bagaimana. Yang menentukan ya anak sendiri. Seperti ketika terlambat tadi, anak diajak diskusi. Kok bisa terlambat, kenapa? Bangunnya kesiangan. Solusinya apa ketika bangun kesiangan? Tadi menyetel alarm. Selain menyetel alarm, apalagi dibantu ingatkan kakaknya dan ibunya. Nah, itu cara-cara menyelesaikan permasalahan anak ketika di sekolah. Dan posisi manajer ini di dalam kemarin disimpulkan itu adalah posisi yang terbaik karena tidak menyakiti siswa. Nah, gitu Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini juga ada di PNN mengenai segitiga restitusi. Nah, ini ada kata-kata kunci ketika posisinya misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru itu membuat murid merasa bersalah. Kalau sebagai penghukum seperti itu ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, kalimatnya lebih akrab. Kalau pemantau itu ada konsekuensinya yang harus dilaksanakan. Kalau manajer, nah pertanyaannya gini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau manajer itu gurunya mengajak diskusi siswa yang bersalah tadi.
Nah kalau penghukum langsung jelas, kamu selalu yang paling terakhir, silahkan tinggal di kelas seperti itu. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 yang tentang memvalidasi kebutuhan. Itu artinya tadi, kenapa sih anak melanggar peraturan? Apakah ada kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi? Kemudian stabilitas identitas, menanyakan keyakinan. Saya langsung aja praktek saya ketika tugas tentang itu. Nah ini mungkin kalimatnya dibetak karena ini mendadak, Ibu. Kamu tentu punya alasan kenapa tidak ini tanpa skenario langsung dikejar gitu ya. Masalah kamu bisa melakukan uji dari ini misalkan tidak sekolah tapi barisan sudah bagus walaupun tidak menggunakan dana tetapi tetap sekolah. Baca tahu nggak keyakinan apa yang bisa dirasakan kemarin? Ketika Larissa, apa sih kamu ingin menjadi sekolah seperti apa, Larissa? Ketikanya apa sih Larissa? Luar biasa ketua KPR, harusnya menjadi ketua KPR. Untuk menjadi ketua KPR ini sangat sulit. Apa yang Larissa lakukan? Ya, bisa lakukan. Kira-kira apa yang dilakukan Nah ini posisinya tadi yang menstabilkan identitas. Guru berkata gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian distabilkan dulu emosinya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan ketika anak bertengkar, tidak ada yang disalahkan. Kemudian gini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Distabilkan dulu emosinya Bapak Ibu. Kemudian divalidasi kebutuhannya. Kenapa? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi ada 5, kata kena penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ciri-cirinya yang di bawah itu. Seperti tadi saya juga praktek, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalkan ketika anak sudah tahu tidak mengerjakan PR, bisa saja dia tidak berangkat ke sekolah. Tapi ketika anak tetap berangkat sekolah, itu juga penghargaan yang luar biasa Bapak Ibu. Di validasi kebutuhannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah lupa, apakah karena bangun kesiangan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi ada tambahan sikap yang lain yang baru atau kamu perbaiki. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kalau manajer itu seperti itu dibombong. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Keyakinan di kelas apa yang kita percaya?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ketika terlambat, ada merasa temannya yang tidak terganggu ketika ada yang baru masuk. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Pokoknya kalau restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita harus stabilkan identitasnya dulu, kemudian divalidasi tindakannya, karena salah itu harus diperbaiki. Yang terakhir tadi ya, menanyakan keyakinan yang pernah disepakati. Nah, ini ada intervensi 30 detik. Seperti pertanyaan-pertanyaannya, peraturan apa, seperti kamu punya masalah, saya bisa bantu apa. Nah, sekilas-sekilas sih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin dari Bapak Ibu ketika saya menjelaskan ini, ada hal baru apa yang Ibu dapatkan misalkan. Monggo bisa, mungkin ada ilmu atau pengetahuan apa yang baru begitu Bapak Ibu. Ini terakhir sudah. Nah, dari Bu Siti atau Bu Murni atau Bu Semana, monggo. Empat satu. Enggak, sesi penutup ini. Mungkin kalau ada pertanyaan ya, monggo silakan. Kalau bisa menjawab ya langsung jawab, kalau tidak ya buat PR saya gitu. Maksudnya saya jawab itu. Enggak Bu. Maksudnya Ya dari awal sampai akhir ilmu atau pengetahuan apa yang baru didapatkan. Tadi kan ada pengetahuan saya untuk masalah yang hukuman, antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu yang, terus yang satu tadi manajer tadi. Ya, ini 5 posisi kontrol. Ya, itu menurut saya yang paling baik itu yang manajer ya Pak. Ya itu. Jadi bisa merubah sikap anak, mencari solusinya yang terbaik. Nah itu. Ya terus Bu. Memang ketika kita ada di posisi sebagai manajer itu baik, tetapi ketika kemarin ada pertanyaan seperti ini, kita sudah di posisi manajer, sudah berdiskusi dengan siswa, tetapi sikap siswa kok belum berubah. Kira-kira karena apa Bapak Ibu? Kemudian ada pertanyaan seperti itu. Apa kita harus menghukum? Karena hukum itu kan bisa memperbaiki ketika itu. Tapi kalau besok harinya berganti, murid akan melakukan hal yang sama lagi. Kemarin itu solusinya kita harus seperti dokter. Kebutuhan dasar apa yang kurang dipenuhi siswa. Ketika misalkan kita ke dokter ditanyai, Pak dokter, ada panas atau tidak? Kita bilang tidak, ternyata panas. Maka dokter itu memberikan obat sesuai apa yang dikatakan oleh pasien. Nah, ketika kita harus memperbaiki siswa, kita harus mencari permasalahannya, akar permasalahannya itu apa? Kebutuhan dasar apa yang hilang, yang ingin dicari siswa tersebut. Mungkin ada yang lagi, kalau tidak saya akhiri saja. Oke, saya akhiri saja, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau dan mendengarkan dari diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan semoga sekolah kita SD 3 Bedawang dapat semakin maju dan mendapatkan siswa yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.